Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan kita hari ini akan membahas tentang obrolan-obrolan seputar Ramadan. Tanya jawab yang kira-kira yang selalu muncul pertanyaan-pertanyaan selama bulan puasa di Ramadan kali ini. Yang kayaknya jika anak-anak muda sekarang itu masih perlu bertanya-bertanya banyak. Betul. Ya, jadi kami sudah merangkum beberapa pertanyaan yang insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Jamal hari ini. Insya Allah Ustaz ya. Insyaallah. Sebelumnya mungkin Ustaz ada mau disampaikan pengantar tentang bulan puasa ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pendengar dimanapun Anda berada, bahwasanya puasa Ramadan adalah sebuah hadiah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena ini adalah spesial bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika bulan Ramadan tiba, sudah sepatutnya lah kita sangat bergembira dan melaksanakan ibadah puasa ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kami berkata demikian? Karena ada juga di antara kita yang melakukan puasa, tetapi puasa tersebut hanya karena ikut-ikutan dengan orang tuanya. Hanya menuntaskan kewajiban. Ya, menuntaskan kewajiban tanpa mengetahui apa yang menjadi fikih-fikih di dalam puasa tersebut. Ya. Sehingga inilah yang menjadi kekhawatiran. Oleh karenanya, persiapan sebenarnya di bulan suci Ramadan ada namanya iddadul ruhu imani. Pertama itu persiapan keimanan. Yang kedua adalah iddadul ruhu ilm, persiapan tentang ilmu pengetahuan. Artinya apa? Ramadan ini harus dilalui dengan pengetahuan juga. Kalau kita melakukan ibadah tanpa ada pengetahuan di dalamnya, maka dikhawatirkan ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia. Mungkin itu sekedar pengantar untuk hari ini. Jadi memang kalau sebelum puasa itu harus tahu ilmunya dulu Ustaz Ya, ya. harus. Dasar-dasarnya juga harus tahu. Dasar-dasarnya iya. Nah, sebenarnya hukumnya puasa itu bagaimana Ustaz? Nah, mengutip dari dalil tadi dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 183, maka sudah jelas bahwasanya puasa ini adalah kewajiban bagi kita semua. Wajib ya? Wajib semua. Jadi tetapi tentunya kita kembali pada syarat-syarat tertentu bahwasanya kewajiban ini berlaku pada yang punya kemampuan untuk berpuasa. Artinya apa? Anak-anak tidak memiliki kemampuan maka tidak dikenakan kewajiban. Orang sakit ketika tidak punya kemampuan pun tidak masalah. Tapi tidak dipaksakan ya. Tidak Ketika dipaksakan. mengalami halangan Atau diistilahkan dalam bahasa fikihnya uzur. iya. Nah, tapi kalau sekarang kita lihat nih Ustaz ya, puasa banyak remaja-remaja menghabiskan waktunya hanya untuk tidur Ustaz. Hukumnya bagaimana Ustaz? Iya. Nah, inilah yang perlu kami tegaskan kembali bahwasanya ada namanya iddadu ilmu, persiapan ilmu. Kalau kita hanya sekedar berpuasa tanpa pengetahuan di dalamnya, maka bisa jadi puasa ini kita habiskan dengan kesia-siaan. Seperti yang ditanya tadi, berpuasa tetapi dihabiskan untuk tidur. Bagaimana dia puasanya? Puasanya bisa saja sah, tetapi nilai pahalanya yang tidak ada. Oh, nilai pahalanya. Nilai puasanya yang tidak ada. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya kami sha'imin laisa lahu min syami illa al-ju' wal atas. Iya. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada yang didapatkan dalam puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena yang dilakukan mereka adalah hanya menahan lapar saja dan dahaga. Iya. Tetapi tidak melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti itu. Termasuk sholat Ustaz ya. Puasa tapi tidak sholat. Nah, ini yang sangat penting juga. Oh iya. Kalau kita lihat dari rentetan rukun Islam, Iya. maka setelah syahadat adalah sholat. Jadi itu yang perlu diketahui. Setelah itu adalah puasa. Nah, bagaimana orang yang puasa tetapi tidak sholat? Kalau kita hanya melihat dari konteks hukum secara terpisah,
Misalkan sholat ya sholat, puasa ya Puasa. puasa, maka tidak masalah puasanya, sah-sah saja, Dasar. sah-sah saja. Tetapi ketika kita sudah masuk pada beberapa dalil Rasulullah, seperti yang diutarakan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fikih kontemporer, dikutip dari perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin, maka puasanya tertolak. Iya. Alasannya karena itu tadi Tidak sah ya katanya ya. bukan sudah tidak sahnya lagi, ditolak amalnya. Ditolak amalnya. Ditolak amalnya. Kenapa? Karena orang Islam yang melakukan puasa sudah jelas hanya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman sudah pasti adalah Sholat. orang sholat. Orang yang sholat. Orang sholat. Kemudian jadi harus diingat eh, kalau puasa tapi tidak sholat itu percuma. percuma, Percuma, sia-sia. Jadi sebaiknya urutannya tadi adalah seperti rukun Islam. Ya, sholat dulu. Sholat dulu baru puasa. Puasa. Iya. Seperti itu. Nah, ini juga yang perlu diketahui bahwasanya dalam hadis yang sangat keras disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW bahwasanya pembeda antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Sholat. Iya. Jadi pembeda antara orang kafir dengan orang muslim adalah sholat. Orang kafir apapun yang dilakukan, ibadah apapun yang dilakukan pasti amalnya semua tertolak. Oh iya. Nah, ini adalah Karena sudah dasar. otomatis karena tidak sholat. Tidak sholat. Jadi harus diingat yang utama adalah sholat ya. Jadi jangan sampai puasa tapi tidak Tidak sholat. sholat. Iya benar sekali. Nah ada lagi pertanyaan yang unik ini lagi Ustaz. Kalau siang-siang sikat gigi pada saat puasa itu hukumnya bagaimana Ustaz? Bolehkah? Ya. Nah, sikat gigi ini kita perlu lihat dulu. Dia berupa makanan atau minuman. Ya. Nah, yang membatalkan puasa disebutkan adalah makan dan minum. Makan dan minum. Melakukan hubungan di siang hari. Iya. Itu membatalkan. Nah, sikat gigi ini bukan sebuah makanan. Oh, bukan makan. Nah, bukan sebuah makanan. Kemudian kalau kita mengambil dasarnya tentang sikat gigi, bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya andaikan tidak memberatkan di kalangan umatku tentang sikat gigi ini, maka saya akan perintahkan sikat gigi ini setiap dia hendak sholat. Sebelum sholat. Ya, sebelum dia sholat sikat gigi dulu. Sebaiknya. Sebaiknya seperti itu. Oleh karenanya gosok gigi ketika berpuasa tidak masalah. Ya. Yang bermasalah adalah ketika melakukan gosok gigi Terus minum air. minum air. Ini yang bermasalah. Iya. Karena remaja hari ini bahkan begitu. Iya. Ya. Kebanyakan remaja Iya, kita karena puas kurasi kayak gigi iya, tapi minum air. Oh, iya. Ini remaja hari ini kan sebagian kan kadang-kadang begitu Pak. Iya. Karena puasa itu adalah ibadah sir, ibadah yang tidak terlihat, maka bisa saja dilakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam puasa tersebut. Jadi anak-anakku saya ingatkan ataupun para pemirsa yang lain kita ingatkan bahwa sikat gigi boleh asal jangan minum airnya. Iya. Sekedar dikumur-kumur. Dikumur-kumur. Benar, Ya. Nah, tapi kalau pada saat sikat gigi kan biasa ada orang yang mual, muntah. Hmm. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Nah, muntah secara sengaja itu yang membatalkan. Muntah secara sengaja membatalkan. Tetapi muntah tanpa sengaja itu boleh saja seperti itu. Nah, makanya orang yang sengaja memasukkan benda ke dalam mulut mereka lalu tiba-tiba muntah, maka ini membatalkan karena sengaja. Nah, sikat gigi kan bukan sebuah kesengajaan. Iya. Seperti itu. Jadi intinya kesengaja memasukkan benda ke mulut kita lalu muntah itu membatalkan. Tetapi kalau tidak sengaja maka itu sah-sah saja, tidak membatalkan. Oh, berarti muntah kalau tidak sengaja enggak apa-apa. Iya. Boleh lanjut puasanya. Boleh. Tapi kalau sengaja memasukkan tangan Iya. apa mencongkel Iya, tenggorokan, tidak bisa. itu tidak Iya. boleh, ya. Kalau misalkan tiba-tiba mencium aroma tajam lalu mual, itu tidak masalah kan, bukan Atau lagi berkendara mabuk. mabuk, itu tidak masalah. Boleh, Ustaz, Iya, ya? tidak masalah. Kan bukan kesengajaan. Bukan kesengajaan. Ya, tapi secara umum sebenarnya yang membatalkan puasa itu apa saja, Ustaz? Nah, dalam fikih dikatakan yang pertama adalah ketika melakukan jima atau berhubungan sama istri di siang hari maka batal puasa. Batal ya. Itu. Kemudian muntah dengan secara sengaja juga membatalkan puasa. Makan dan minum secara sengaja sudah pasti. Sudah pasti ya, karena sudah makan Ya, dan minum. kemudian tiba-tiba halangan di siang hari. Ini perlu diingat Iya, juga ya jadi- remaja-remaja putri ya. Iya. Iya. Yang sampai siang hari tiba-tiba datang tamunya, maka batalkan puasanya.
langsung dibatalkan. Iya betul. Tapi Ustaz, sudah mau menjelang maghrib, 5 menit datanya sebelum- 5 menit sebelum buka. puasa. Iya. Bagaimana? Batal? Langsung batal. Batal. Berarti yang dari pagi sampai sore itu tidak terhitung. Tidak terhitung. Tidak terhitung. Iya. Jadi amalannya tetap dinilai, tetapi puasanya tidak dihitung. Berarti harus diganti nanti. Iya, diqada. Jadi amalannya, karena amalan itu ketika sudah diniatkan, maka sudah mendapat pahala. Iya, iya. Seperti itu. Beda dengan kejahatan. Kalau kejahatan nanti dilaksanakan baru dapat pahala. Ganjaran seperti itu. Iya. Nah, terkait tadi Ustaz, kan ada yang remaja-remaja sekarang kan banyak menghabiskan waktu hanya tidur, biar tidak terasa katanya. Ataupun sekarang banyak media sosial, main Facebook, main game online. Itu hukumnya bagaimana? Ya, dalam konsep fikih, kalau kita berbicara tentang hukum makruh atau sesuatu hal yang sia-sia, maka bisa jadi masuk pada kategori kesia-siaan. Kenapa? Karena masih banyak ibadah-ibadah lain yang harus kita kerjakan, tetapi kita hanya cenderung memilih yang sifatnya bermalas-malasan tanpa ada aktivitas seperti itu. Misalkan hari ini kita di masa virus kali ini, masa pandemik ini, bukan berarti kita harus berhenti melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat seperti itu. Oleh karenanya kami sarankan bahwasanya sebisa mungkin kalau misalkan mau tidur, ya tidurnya dibatasi. Artinya tidur itu adalah ibadah memang. Iya. Tetapi jangan juga ada yang tidur mulai pagi sampai menjelang buka puasa. Nah, ini kesia-siaan. Artinya kesia-siaan bisa jadi juga ada hukum-hukum yang dilewatkan. Waktu sholat misalkan. Iya, berarti sudah tidak sholat Iya. kalau tidur sepanjang hari. Iya, seperti itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan boleh tidur sebentar, bangun lagi, tidur lagi sebentar, kemudian bangun lagi. Artinya apa? Ada jeda-jeda waktu tidur. Misalkan Nabi melarang kita tidur di subuh hari, maka jangan tidur di subuh hari, kita berolahraga. Kemudian di pagi hari kita tidur sampai jam 10 kita bangun, kita mandi. Iya. Kemudian ada aktivitas yang kita kerjakan, misalkan membersihkan rumah, Sambil tunggu waktu ya, tidur. waktu duhur, setelah sholat duhur tidur lagi. Boleh. Boleh. Gitu. Jadi ada jedanya. Tapi kalau yang bermain medsos ini, main Facebook, game online itu bagaimana? Ya, sebagian ulama mengatakan ini kesia-siaan. Kesia-siaan artinya ada ibadah penting yang kita kerjakan. Tetapi tidak masalah sebenarnya sepanjang bisa kita melakukan pembatasan di dalamnya. Karena kita ketahui bahwasanya di medsos itu banyak juga hal-hal yang negatif di dalamnya. Konten-konten yang tidak bermanfaat. Bahkan bisa jadi muncul konten-konten yang sifatnya bisa membatalkan puasa kita. Misalkan muncul gambar-gambar porno. Iya. Nah, ini kan sesuatu hal yang sia-sia dan bisa membatalkan puasa kita. Biasa kan juga di Facebook ataupun di media-media sosial lain itu tiba-tiba nonton YouTube terus ada iklan. Ada iklan. Iklan yang berbau Ah, pornografi. Itu iya. bisa membatalkan. Bisa seperti itu. Oleh karena itu kita Iya. Ataupun sekarang kan kita lagi belajar online, belajar dari rumah Ustaz ya. Itu boleh ya Ustaz ya? boleh. Nah, ini saya bermanfaat sebenarnya. Seperti itu. Intinya kalau sesuatu hal yang positif, maka tentu hasilnya adalah positif. Iya. Tapi kalau hal negatif, maka juga akan menjadi sesuatu hal yang negatif. Misalkan anak-anak hari ini hanya menghabiskan main Free Fire atau game-game yang sifatnya menghabiskan uang orang tua. Iya. Andai kan dia punya manfaat balik, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau hanya menguras harta orang tua kita, ibadah pun ditinggalkan. Karena kadang ada juga hari ini Pak, karena keasyikannya main game, Sampai ya, dia tinggalkan sholatnya. Masya Allah. Iya, tinggalkan sholatnya. Bahkan nasihat orang tuanya pun tidak dihiraukan. Misalkan harusnya dia belajar dari bersama gurunya, dia tinggalkan. Iya, dia tinggalkan. Sebaiknya pilih kegiatan yang bermedia sosial tapi nilai positif. Iya, positif. Seperti nonton ceramah seperti bagus, betul. tambah ilmu. Betul, iya. Oh iya, terima kasih. Nah, sekarang masalah remaja-remaja putri atau ibu-ibu ini yang biasa sering memasak di dapur. Iya. Kalau pas lagi masak mau dicicipi, boleh tidak Ustaz ya? Iya. Nah, baik, tentang mencicipi makanan ini, kalau kita punya kehati-hatian, ini kan hukumnya makruh ini. Oh, Jadi ya dikerjakan tidak masalah, ditinggalkan tidak apa-apa. Tetapi ada kehati-hatiannya. Kehati-hatiannya, kalau ibu-ibu atau kaum perempuan ini mengetahui letak-letak rasa, maka boleh. Dengan cara bagaimana? Makanannya dicolek, satu lalu colek. ya dicolek,
kemudian diletakkan pada lidah yang bisa merasakan rasa. Setelah selesai. Ya. Karena hanya mencoba saja. Tapi kalau kita pikir kalau ibu-ibu sudah biasa masak atau remaja-remaja putri sudah biasa, tanpa dicoba pun kayak sudah tahu rasanya. Iya, itu kalau sudah terbiasa. Iya. Ya jadi masalah apa hari ini orang mencicipi makanan itu bukan dengan coletan. Sendok. Iya, tapi sendok. Kalau berkuah, kalau dulu kan dicolek memang betul. Iya, betul. Dipakai jari. Sekarang tidak pakai sendok, Pak. Atau ujung-ujung Iya. sendok biasanya ya. Iya, betul. Terus kalau bikin kue bagaimana? Wah, Mesti kan dicoba. apalagi dicoba satu piring. Iya, Wah. makanya ulama kita berpendapat Pak seperti ini. Sebaiknya mencicipi makanan kalau di masa sekarang ini tidak usah. Iya. Gitu. Makanya pakai kira-kira, ilmu kira-kira. Nah, makanya ini pentingnya juga remaja mulai dari dini Pak belajar memasak. Iya. Supaya apa? Dia bisa mengetahui ukuran rasa ketika dia melakukan membuat masakan. Iya. Karena ibu-ibu kita dulu gitu Pak. Karena saking latennya, coba Pak kalau kita ke penjual martabak Iya. atau di mana itu jarang sekali kita lihat ada orang mencicipi makanan. Cicipi. Iya, karena dia sudah tahu Sudah ukurannya, terbiasa, ya, ya. sudah terbiasa seperti itu. Iya. Jadi ini hukumnya makruh, tetapi bisa menjadi sesuatu hal yang fatal. Tidak boleh. Jadi perlu hati-hati. Hati-hati. Nah, sekarang Ustaz, kalau tidak sengaja, biasanya kan orang bangun tidur tiba-tiba langsung minum, tidak sadar kalau dia berpuasa, itu bagaimana Ustaz? Iya. Atau tiba-tiba langsung ada di piring makanan langsung Dimakan. dimakan, bagaimana Iya. Ustaz? Nah. Makan minum tidak sengaja. Ini ada pernah terjadi di zaman Rasulullah. Jadi di zaman Rasulullah ini ada seorang sahabat ketika dia melihat sesuatu makanan berupa kurma, dia tidak tahu bahwasanya ini musim Ramadan. Lalu karena dia lihat hasil ini kurmanya, hanya dia makan. Dia makan. Setelah dia makan, dia baru sadar bahwasanya ternyata ini bulan Ramadan. Maka dia langsung menemui Rasulullah. Lalu dia mengatakan, "Celaka saya Rasulullah, celaka saya. Kenapa? Celaka. Saya ini baru makan kurma padahal ini bulan Ramadan. Celaka saya." Maka Rasulullah mengatakan, "Kamu makan secara sengaja atau lupa?" "Lupa ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, lupa itu adalah hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah. Dan orang yang diberi hadiah kelupaan ketika dia melakukan puasa, maka itu adalah nikmat terbesar seorang muslim. Maka di sini dasarnya bahwasanya ketika orang terlupa lalu makan di bulan Ramadan, Puasa boleh lanjut. maka puasanya tetap sah, Tetap sah. tetap dilanjutkan. Tetap dilanjutkan. Bagaimana dia makan? Maka makanan itu adalah hadiah langsung dari Allah kepada orang yang berpuasa. Iya, beda dengan yang sengaja. Beda yang Atau sengaja. yang pura-pura lupa. Ini bisa kafar ini Pak. Denda Ya, ini. biasa kan remaja-remaja kan Iya. apalagi lagi ngetren-ngetrennya pura-pura lupa. Iya. Sengaja makan, senggol-senggol minum. Iya. Iya. Nah, Ustaz, nih mau tanya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukumnya jika masih ada utang puasa di Ramadan tahun kemarin? Nah, sekarang sudah masuk Ramadan lagi tapi belum sempat dibayar. Iya. Oleh para ulama berbeda pendapat tentang utang puasa ini. Sebagian ulama mengatakan tidak masalah, boleh dibayar di Ramadan berikutnya. Tetapi kalau kita merujuk pada mazhab Imam Syafi'i, ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena setiap ibadah punya masa. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan bahwasanya bayar qada ketika kita meninggalkan puasa itu dari Syawal hingga ke Sa'ban. Ya, hingga ke Sa'ban. Jadi ada 11 bulan. Ya, ada 11 bulan jedanya. Jadi dari Syawal ke Sa'ban itu Rasulullah mengatakan bayar puasa kalian yang kalian qada. Nah, lewat dari situ kata Rasulullah di bulan Sa'ban hentikan semua aktivitas puasa. Artinya apa? Ini sangat menegaskan kepada kita sebuah kehati-hatian bahwasanya ketika kita punya utang puasa jangan dibuat sesuatu hal permainan di dalamnya. Permainan artinya kita terbiasa menunda. Iya. Alhamdulillah. Ini masih ada bulan depan. Masih ada 10 bulan. Nah, ada 9 bulan. Dan seterusnya. Ujung-ujungnya nanti pas hari hama, bagaimana ini Ustaz? Saya ini mau puasa tapi sisa 6 puasa kalau saya ada 7. Sudah lakukan 6 saja, tapi dosanya yang 1 ya ditakutkan. Ya, kemudian ini juga yang perlu dipahami bahwasanya pemberian hukum qada ini ketika memang tidak mampu pada tahun itu, ini bisa berlaku pada orang-orang yang khusus saja.
seperti orang mau melakukan puasa qada tiba-tiba sakit, maka boleh ditangguhkan lalu dilakukan pada bulan berikutnya ketika sehat. Kemudian wanita-wanita yang halangan atau kena penyakit, maka boleh ditangguhkan. Tetapi selain daripada itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Nah kalau yang sudah berumur ini Ustaz, yang sudah tua dengan cara mengganti fidyah itu bagaimana Ustaz? Ya, ini ketika kita berfidyah tentunya sudah jelas di dalam Al-Quran, faman syahida minkum syahra falyasum, perintah tentang puasa. Kemudian ketika kita melakukan safar itu harus diqada. Kemudian orang tua yang renta dengan wanita yang menyusui, maka dia harus fidyah. Ya, jadi tidak semua harus bayar fidyah. Tidak semua. Iya. Yang hanya dengan syarat-syarat tertentu ya, Ustaz, ya. Jadi ibu yang menyusui, kemudian orang tua renta atau lanjut usia yang sudah tidak memungkinkan untuk berpuasa, ya, sudah tidak punya kemampuan untuk berpuasa. Kemudian orang yang sakit, kemudian sakitnya ini mudah. Ya, ketika dia berpuasa pasti ada mudaratnya, maka tidak boleh berpuasa. Iya. Jadi kita ingatkan sekali lagi ya untuk para remaja-remaja sekalian ataupun para pemirsa kita hari ini, bahwa kalau ada kesempatan untuk mengganti puasa qada, sebaiknya diganti. Karena ada waktu 11 bulan nih. 11 bulan. Diberikan kesempatan untuk mengganti ya. Jangan selalu ditunda-tunda. Betul sekali Ustaz. Ya, Ustaz, sekarang kita kan lagi masuk ke masa yang sangat sulit saat ini, masa pandemi corona COVID-19, yang kayaknya kita belum tahu sampai kapan ini akan berakhir. Nah, bahkan tempat-tempat ibadah itu sebagian ditutup. Kita disarankan untuk beribadah di rumah. Nah, kendalanya ini ditaruh ya Ustaz. Bolehkah salat tarawih sendiri? Nah, iya. Tentunya menetapkan hukum kita mengambil pada dalil-dalil atau apa yang pernah diajarkan oleh baginda Rasul. Nah, di zaman Rasulullah SAW pernah dilakukan salat tarawih secara berjamaah oleh baginda Rasul. Kemudian karena melihat semakin hari Rasulullah melihat jamaah semakin banyak, sehingga Nabi khawatir salat tarawih dijadikan sebuah kewajiban. Maka pada hari berikutnya Nabi tinggalkan salat berjamaah di masjid, lalu Nabi melakukan salat tarawih di rumahnya. Artinya apa? Dari sini kita bisa mengambil hukum bahwasanya hukum salat tarawih secara sendiri-sendiri tidak masalah. Karena dia adalah salat sunnah saja. Kemudian kita sholat sunat tarawih di rumah, padahal kemarin-kemarin kita biasanya jamaah. Bagaimana itu? Nah, sekarang kan kita berada pada masa pandemi. Di masa pandemi ini keluar Fatwa MUI nomor 16 tahun 2020, bahwasanya sebagai bentuk kehati-hatian kita bisa saja tertular. Nah, maka boleh menggeser tempat ibadah kita dari masjid ke rumah. Jangankan yang sunnah taruh ini, wajib saja pun disarankan di rumah aja. Iya, di rumah saja. Karena kenapa? Ini ada Fatwa MUI. Tetapi Fatwa MUI ini harus kita selaraskan di dalamnya bahwasanya yang dimasukkan dalam Fatwa MUI ini adalah yang terjangkiti. Yang terkena penyakit. Nah, yang terkena penyakit pun sebenarnya dalam Fatwa MUI adalah personal, bukan seluruhnya. Ini juga yang perlu dipahami kita. Makanya kita alhamdulillah di sini Pak Jenny Ponto ini masih zona hijau. Jadi masih, kalaupun ada yang melaksanakan berjamaah itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting bisa saling menjaga. Yang perlu kita jaga adalah protokoleran dari WHO atau Satgas Covid yang memerintahkan kepada kita, misalkan kalau kita batuk atau kita keluar rumah memakai masker. Kemudian ketika kita ke masjid atau kemana sebisa mungkin menggunakan hand sanitizer seperti itu. Kemudian menjaga kontak badan. Kontak badan yang dimasukkan di sini adalah melakukan salaman secara sengaja. Kenapa? Karena dikhawatirkan lewat salaman ini itu menolakkan penyakit. Berpindah. Iya, bercumbu. Bahkan kepada istri pun sebenarnya tapi itu kalau sudah merah. Kalau sudah merah. Tapi kalau masih hijau masih boleh. Tapi bisa juga kalau kita mau berciuman dengan anak, keluarga yang lain, maka sebisa mungkin kita membersihkan wajah. Sebaiknya bersih dulu ya. Karena itu adalah perintah dari WHO. Jadi kita ingatkan bahwa sebaiknya ikuti ketentuan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, seperti pakai masker. Sebenarnya kita pakai masker ya. Cuma karena keperluan video ini, jadi
Kita tanggalkan masker dulu biar suaranya lebih jelas. Masker kita ada di sana ya. Ini juga sudah aman Ya, Pak, jadi ini sudah zona aman. Jarak kita pun sudah 1 meter Ustaz ya. Kita juga tadi kan sudah mencuci Oh, sudah tangan, wudhu, ya. sudah sholat, Ya. sudah bersih-bersih ya. Benar sekali Ustaz. Nah, masalah sholat sendiri, kalau mau sholat tarawih kan harus banyak bacaan ya Ustaz. Kalau kendalanya bacaannya terbatas, itu bagaimana? Persoalan bacaan intinya kita kembali pada rukun-rukun sholat. Jadi rukun-rukun sholat itu paling utama. Ini rukun di bagian bacaan saja, karena yang ditanya adalah soal bacaan. Yang penting kita hafal Al-Fatihah. Al-Fatihah saja itu sudah tidak masalah lagi baca berikutnya. Karena dalam hadis Nabi mengatakan la sholata liman yaqra'u bi Fatihil kitab. Tidak ada sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Artinya apa? Fatihah ini adalah sesuatu hal yang wajib ketika kita sholat. Nah, bagaimana dengan bacaan berikutnya? Kalau kita cuma hafal qul huwallahu ahad toh saja, 3 kul itu? 3 kul itu, Ya. ya cukup itu saja. Ya. 8 rakaat Ustaz. 8 rakaat semuanya boleh. Selang-seling. Selang-seling tidak masalah. Iya. Bahkan Nabi Pak pernah melakukan sholat itu baca Al-Ikhlasnya 2 kali. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Coba bayangkan. Nabi. Padahal Nabi yang terima wahyu Pak. Masyaallah. Ya. Makanya di dalam ayat Quran pun dikatakan bacalah bacaan yang mudah bagi kamu. Nah, kalau yang dia hafal cuma Al-Fatihah, Ustaz. Al-Fatihah itu saja. Al-Fatihah Pak? Iya, saja. Tanpa surah pendek. Tanpa surah pendek. Karena surah pendek itu sunnah saja Pak. Oh iya. Ya, makanya intinya dalam hadis Nabi dikatakan la sholata liman yaqra'u bi Fatihil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak baca Al-Fatihah. Jadi kita ingatkan, tidak ada alasan untuk tidak tarawih di rumah. Oh iya. Meskipun sendiri, meskipun hafalannya Cuma terbatas. Al-Fatihah. Jadi apalagi di bulan Ramadan ya, Ustaz Iya. ya, kesempatan untuk tarawih hanya di bulan ini. Iya, Di bulan-bulan lain tidak ada tarawih. Tidak, Ya? ya, usia kita juga tidak ada menutup. Iya, benar sekali. Jadi kita ingatkan sekali lagi bahwa sebaiknya tarawih Tarawih. di rumah sendiri, bacaan terbatas, tidak ada alasan. Iya. Benar sekali, Ustaz. Nah, makanya ini tambah mungkin juga Pak tentang bacaan. Ini di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat-ayat pendek. Misalkan alif lam mim shad nun. Iya. Itu saja yang dihafal. Boleh, Sob? Boleh. Boleh. Karena itu bagian ayat. Satu ayat. Satu huruf. Alif lam ra. Alif lam ra itu 3 huruf, Pak. Oh, 3 ayat. Iya. Nun itu cuma 1. Nun. Itu satu ayat. Satu huruf dan 1 ayat. Iya, satu ayat. Boleh. Boleh. Jadi tidak ada alasan. Jadi tidak ada alasan untuk beramal di bulan Ramadan. Iya, betul. Apalagi bulan penuh rahmat. Betul, Ustaz, ya. betul. Iya, jadi banyak hal-hal yang bisa dilipat gandakan amalan. Pahalanya, Iya. 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 Nah, sekarang kan lagi sudah masuk ke pekan 10 ke pekan kedua ya. Iya, 10 kedua di bulan suci Ramadan. Nah, sekarang orang banyak yang menanti-nantikan malam Lailatul Qadar. Iya. Kalau untuk mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar itu gimana, Ustaz? Nah, kalau kita merujuk pada hadis Rasulullah SAW bahwasanya ini yang perlu kita cari pada 5 tanda. Jadi intinya pada 5 tanda. Yang pertama adalah suasana tenang dan tentram. Jadi pada hari itu suasananya kita, hati kita merasa tenang dan tentram sekali. Tidak ada kegelisahan. Itu para ulama mengatakan, maka ketika kita merasakan hal yang demikian, maka itu menjadi ciri datangnya Lailatul Qadar. Kemudian, yang kedua, matahari pada saat itu cerah. Bisa kita lihat, oh matahari cerah. Kemudian yang ketiga, matahari cerah, tapi tidak panas. Tapi tidak panas. Tidak panas. Yang kita rasakan adalah kesejukan. Jadi tidak seperti hari-hari sebelumnya. Itu malam sebelumnya, hari siang sebelumnya. Sebelumnya ya. Contohnya kalau kita sudah merasakan hari ini panas, tapi kita merasa sejuk. Iya. Berarti insya Allah malam ini akan ada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah ada tetesan-tetesan air hujan. Biasanya ada ini siang hari, tetapi kayak ada butiran air yang turun dari langit. Kenapa? Karena pintu langit dibuka, rahmat Allah diturunkan. Jadi pintu langit dibuka, rahmat Allah diturunkan. Kenapa rahmat Allah diturunkan? Para malaikat turun ke bumi untuk mengatasi semua urusan manusia 1 tahun ke depan. Dan yang terakhir, ini yang paling terakhir yang penting, ini yang kita jalani. Apa ini, Ustaz? Malam-malam ganjil. Malam-malam Iya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bahwasanya 10 terakhir di bulan suci Ramadan, maka disitulah letak-letak turunnya Lailatul Qadar.
malam 31, malam 21, 23, 23, 25, 25, 27, 27, 29. 29. Nah ini kan baru masuk malam ke 18 ya. 19. 19 gitu. Jadi bisa jaga 2 hari ke depan lagi. 2 hari ke depan, Insya insya Allah. Allah. Jadi masih ada kesempatan untuk memburu malam Lailatul Iya. Qadar ini. Nah, misalnya Pak kalau yang namanya itikaf. Itikaf. Iya. Nah, kalau kita merasa tadi tanda-tanda, apa yang harus dilakukan, Ustaz? Pertama memperbanyak tobat, Memperbanyak tobat. istighfar kepada Allah. Ya, kenapa? Karena dengan istighfar semua kesalahan Allah akan ampuni. Kemudian dengan istighfar akan mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang perlu kita lakukan juga adalah bagaimana kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah seperti baca Quran, berbakti kepada orang tua, kalau sudah berkeluarga berbakti kepada suami, istri, mengurusi keluarga, itu yang kita lakukan. Seperti itu. Iya. Nah, secara garis besar kesimpulan mungkin Ustaz untuk dialog kita hari ini, apa-apa saja ini yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini, bulan penuh rahmat ini sebagai kaum muslimin untuk memperbanyak ibadah. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasanya bulan rahmat ini oleh para sahabat mengatakan kalau kita kedatangan tamu ini lalu kita melakukan sesuatu hal yang biasa di dalamnya, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Maka sepatutnya lah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari salah satu kunci surganya Allah Subhanahu wa taala di Ramadan. Oleh karenanya sahabat ketika mendengar Ramadan tiba, dia sangat bergembira. Dan kegembiraan para sahabat ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man fariha bidukhuli Ramadan." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala nar. Maka diharamkan jasanya disentuh oleh api neraka. Coba bayangkan, hanya kegembiraan. Lalu bagaimana kalau kita melaksanakan? Nah, tentunya ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah wajib maupun sunnah, maka sudah barang tentu kalau kita lakukan dengan niat ridho, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan satu predikat daripada puasa itu yang kita sebut dengan takwa. Orang yang mendapatkan predikat takwa di mata Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oleh karenanya sebagai kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, Pak, jangan kita sia-siakan di bulan suci Ramadan kali ini. Karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Jangan kita menganggap usia kita masih muda, apalagi anak-anak kita yang masih remaja, masih selalu buat prinsip masih muda, masih muda Ustaz. Kita mengambil filosofi pohon kelapa. Pohon kelapa tidak melihat usia. Yang kecil jatuh, yang muda jatuh, yang tua apalagi juga. Ya, seperti itu. Filosofinya di situ. Kita manusia pun seperti itu. Apalagi di masa sekarang sangat canggih. Seperti itu. Oleh karenanya, jadikan momentum Ramadan kali ini adalah sebuah momentum untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala lewat amal ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mungkin itu saja Pak untuk yang bisa kami sampaikan. Jadi demikian obrolan kita bersama Ustaz Jamal tentang seputar Ramadan. Jadi kalau anak-anakku semua atau para pemirsa yang punya pertanyaan bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar nanti ya. Ajukan pertanyaannya dan nanti kita akan sampaikan dan insya Allah kita akan bahas lagi Ustaz. Insya Allah. Ya, terima kasih. Nah, untuk kali ini mungkin karena videonya mungkin agak panjang, jadi kita akan bagi 2 sesi. Jadi cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.